kasih atas kesempatan untuk kesediaannya untuk hadir pada kesempatan ini. Hari ini saya akan melakukan pengibasan dari kegiatan yang sudah saya ikuti di Bupati. Kami belajar tentang 7 jurus DK hebat. 7 jurus DK hebat. Pada hari ini saya akan mengimbaskan 1 jurus yang itu adalah jurus ke-6, membangun kolaborasi. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita mulai dengan doa sampai kita model untuk memimpin kita dalam doa. Oke, marilah hati dan bagi kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu Engkau telah melindungi kami dari tempat tinggal masing-masing hingga tiba di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan mulai dari kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkati kami dalam dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bunda yang sudah membawa kita dalam doa. Dari sini ada 7 jurus ini. Kenapa dikatakan jurus Bapak Ibu Guru? Ini karena filosofinya itu dari pencak silat. Jadi itu disebut jurus. Jadi ada 7 jurus ini. Jurus 1 itu dia punya ada. Dari setiap kali mengikuti kegiatan itu, misalnya kami mendapat kartu itu harus ada jurus seperti ini. Oke, baik. Hari ini materi yang kita akan bawakan itu kita gunakan konsep ARGA. ARGA itu adalah sebuah pendekatan dalam layanan bimbingan berbentuk yang dikembangkan untuk membuat proses layanan lebih bermakna, partisipatif, dan berdampak langsung pada perilaku peserta didik. ARGA dari sini A itu artinya aktivitas, terus refleksi, kolaborasi, dan aksi. Jadi aktivitas pertama yang akan kita buat sebentar, kita akan bermain peran, kita role playing. Dan di sini ada kasus ini yang sering kita alami di sekolah kita. Di sini ada kasus pertama itu murid kurang motivasi belajar yang berdampak pada nilai turun. Yang kedua, murid sering mengantuk di kelas. Yang ketiga, murid sering terlibat konflik kecil dengan teman. Yang keempat, murid sedang terlambat masuk kelas. Dan yang kelima itu, murid sering ribut dalam kelas. Jadi ini nanti saya minta teman-teman, nanti kita bermain peran. Nanti teman-teman berdiskusi. Di sini, saat ini dia punya alur permainannya, alur komunikasi pendek nanti berdua. Terus ada yang berperan sebagai kepala sekolah, wali kelas, kesiswaan, dan wali murid. Terus di dalam fokus tersebut lakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik. Yang keempat, gunakan nada yang bersahabat tentunya pasti. Terus yang kelima, mencari solusi bersama. Akhiri dengan kesepakatan kecil. Jadi kita pilih salah satu contoh masalah yang ada di sini tadi, yang ada di ini. Silakan Bapak Ibu Guru diskusi. Misalnya kalau ada murid yang kurang motivasi belajar, kira-kira siapa yang harus kita kolaborasi. Nanti berikutnya nanti di sini nanti ada refleksinya nanti ya Bapak Ibu. Oke, lanjut kira-kira Bapak Ibu Guru kita coba diskusi yang tadi. Pilih salah satu contoh kasus misalnya Ibu Yusti. Di antara kami ini berperan seperti tadi itu. Iya, misalnya ada yang pilih, jadi pilih salah satu masalah ini yang sesuai dengan tadi ada kira-kira ini contohnya kita berkolaborasi dengan siapa? Menurut saya ribut dalam kelas. Tergantung kamu. Pilih Satu saja. atau ini satu kelompok ini dua kelompok ya. Oh Ada ya. dua kelompok. Jadi Masalahnya masalahnya salah satu masing-masing tuh masalah Iya. yang kami pilih. Misalnya Iya. mereka harus Kami memilih apa? ya, masalahnya aku terus didiskusikan supaya kira-kira masalah ini
Enggak. Kalau masuk Enggak, pelajaran. tapi ribut dikasih. Nah, pasti ributnya memang. Tapi kami berdua di sini, kami sesuai. Kami terima. Iya. Nah, Mulai sering kalau tertentu ya, melakukan jam-jam sebelum jam masuk Baik teman-teman, kita lanjut ke refleksinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau merefleksikan? Silakan saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih untuk kesempatan kepada sayanya. Refleksi yang bisa kami berdua sampaikan, saya wakili Budi Vincent. Apa pribadi saya sangat berkolaborasi. Memang tentang berkolaborasi kita antara pribadi, dua pribadi untuk menyatukan pemikiran yang sama seperti pasti ada yang bisa menerima dan pasti juga pasti ada yang tidak bisa diterima begitu. Tergantung proses apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rusli. Selanjutnya mungkin dari Bude. tapi itu merasa memiliki, merasa aku bahwa itu semua punya saya. Anak-anak itu saya seperti itu. Sehingga kalau itu ada, rasa memiliki itu ada, maka itu bisa menciptakan kolaborasi yang baik. Nah dari ini, mengapa kolaborasi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rusli, Bude yang ini mempertegas lagi di sini. Kolaborasi itu berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam bentuk kesenjangan, pencapaian, dan kesempatan antara murid melalui kolaborasi yang efektif. Guru ataupun guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Terus ini, manfaat kolaborasi. Yang pertama itu membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan holistik. Yang kedua itu meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid untuk murid yang membutuhkan. Oke, yang berikutnya di sini kita lihat ini yang paling penting peran tugas guru BK, guru wali, dan wali kelas berdasarkan Permen nomor 11 tahun 2025. Di sini fungsi utama guru BK. Guru BK itu saya sendiri itu memberi layanan bimbingan konseling untuk mengembangkan akademik, pribadi, sosial, dan murid dan karir murid. Guru wali ini sesuai dengan menteri yang baru itu kan sudah ada guru wali itu melakukan pendampingan murid secara berkelanjutan dari awal hingga akhir pendidikan. Jadi misalnya dibagi dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 berarti guru wali ini tapi orang yang sama. Kalau wali kelasnya tugasnya itu hanya mengelola administrasi, ketertiban kelas dan dinamika yang ada di dalam. Terus yang kedua, fokus layanan. Fokus layanan kalau guru BK itu seluruh murid dalam satuan pendidikan dari kelas 7 sampai kelas 9 misalnya itu. Kalau guru wali murid dampingan yang sudah kita bahas yang ada di dalam kartu itu. Terus kalau wali kelas itu murid hanya dalam satu kelas itu. Terus yang ketiga, durasi tugasnya. Durasi tugas setiap tahun ajaran itu bersifat lintas kelas. Ini kalau dilihat. Kalau guru wali itu dari awal hingga lulus tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau wali kelas itu dia disesuaikan ya. Ya. Terus yang berikutnya kegiatan utama. Kalau guru BK itu konseling individual, konseling kelompok, memberikan layanan informasi dan sebagainya. Guru wali pendampingan akademik, keterampilan dan karakter murid. Jadi tugasnya ini sebenarnya guru wali itu hampir sama dengan tugasnya guru BK.
Terus wali kelas itu dia membina kayak disiplin kelas, mengelola absensi, terus mengkoordinasi kegiatan kelas. Oke, kita lanjut ke sini. Tingkatan masalah murid ada disebut dalam tier sistem itu artinya tingkatan masalah. Tingkatan masalah. Misalnya di sini ada tier 1. Tier 1 itu yang terjadi itu adalah masalah-masalah umum saja. Terus selanjutnya tier 2. Tier 2 itu murid kesulitan mulai sudah membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalahnya. Terus yang ketiga itu tier 3 itu kebutuhan yang sudah ada, kita butuhkan pihak luar. Misalnya kalau gangguan kesehatan mental, kita psikolog atau siapapun. Nanti sini saya minta lagi Bapak Ibu kita tentukan, misalnya di sekolah kita ada masalah berdasarkan tier tadi. Misalnya ada tier 1 tadi, itu masalah-masalah yang tidak terlalu berat. Terus tier 2 itu masalah yang sudah butuh kita kolaborasi dengan siapa saja mengenai masalah. Tier 3 itu berarti kita membutuhkan pihak luar. Dari sini saya minta Bapak Ibu coba menentukan kira-kira di sekolah kita ini sudah sampai pada tier berapa masalah-masalah yang terjadi. Tier 1 itu kesulitan, hampir seperti tadi kita bermain peran itu kita menentukan ya. Kita menentukan tier 1. Misalnya tadi mengatur di kelas, Iya. masuk ke kelas terlambat. Iya, itu tier 1. Ribut. Ribut. Terus tier 2 itu yang saya minta Bapak Ibu coba tuliskan di sini. Oh, Slide iya. saya. Yang ada di sekolah kita misalnya seperti itu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik Tier gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi. Tier 2 itu murid yang tidak merespon. Tier 1 artinya sudah ditegur berulang kali dia masih buat. Nah, itu sudah masuk di dalam tier 2. Ya, toh? Misalnya terlambat, tapi terlambat terus, berarti sudah masuk tier 2. Kemudian melihat ya situasi yang terjadi di kelas kita seperti itu. Mungkin dari Bapak Muslim, silakan. Baik, coba diselanjutkan tadi. Nah, masalah yang sudah kami diskusikan, kami tadi sampai pada tahap tier 1 dan tier 2. Kalau tier 1 itu masalah umum yang hampir dikeluhkan kita di sini, misalnya mengatur itu tadi, kata dan kenapa bisa kami tunjukkan dengan ribut ketika jam guru bermasuk tuh ada kegiatan lain. Oke, baik, terima kasih Pak Muslim. Mungkin dari Bunda ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Bunda bahwa pada intinya di sini bahwa kolaborasi itu sangat penting dalam satu pendidikan itu. Kita tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Jadi kita perlu kolaborasi antara guru, kepala sekolah, semua stakeholder yang ada di dalamnya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan pada siang hari ini